Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Larasati dari S1 Kebidanan, NIM 22250018 semester 5. Baiklah, mata kuliah pada hari ini Pendidikan Budaya Anti Korupsi, dosen pengampu Dr. Hendra Sudrajat SH.MH. Pada hari ini tanggal 1 bulan 11 2024 saya akan menjelaskan pencegahan dan pemberantasan korupsi menurut teori konstitusi Nusantara. Teori konstitusi Nusantara sebagai suatu teori baru yang ditemukan dari hasil riset pada tahun 2016 di Malang, Provinsi Jawa Timur oleh Dr. Hendra Sudrajat SH.MH sebagai peraih rekor muri Doktor Hukum Tata Negara termuda di Indonesia dengan lulusan cum laude tahun 2011. Dan saat ini menjabat sebagai Direktur Dumantara Riset Institut dan Wakil Rektor 1 Universitas Kadar Bangsa. Teori konstitusi Nusantara merupakan teori yang menjelaskan mengenai konstitusi dan peraturan perundang-undang yang berlaku di masa lalu, yakni pada masa Kerajaan dan Kesultanan Nusantara, dan berfungsi sebagai nilai dan keteladanan berkonstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, termasuk untuk mencegah terjadinya korupsi yang sedang marak di Indonesia. Dalam teori konstitusi Nusantara memiliki bahasa yang berhubungan dengan mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi karena salah satu pembahasannya memiliki hubungan dengan penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas korupsi. Adapun komponen teori konstitusi Nusantara atau teori Nusantara Aralis Continuity State of Culture sebagai berikut. 1. People's habits atau kebiasaan masyarakat. Pada masa kejayaan Nusantara terdapat kehidupan masyarakat yang memiliki tradisi kebiasaan para pemimpin masyarakat di kala itu. Kebiasaan para pemimpin dan tokoh masyarakat sebagai suatu cerminan keteladanan dalam bermasyarakat. Keteladanan tersebut terlihat dalam perilaku dan tindakan yang diikuti oleh anggota kelompok masyarakat yang menjadi model terbentuknya suatu masyarakat, sehingga di mana ada masyarakat di situ terdapat hukum. Dalam pencegahan korupsi perlu diawasi dengan kebiasaan perilaku dan sikap yang baik. 1. Seperti menjadi teladan dan hidup dengan menjadi pelopor anti korupsi di kalangan mahasiswa dan masyarakat. 2. Living law atau hukum yang hidup. Keteladanan yang muncul dari kebiasaan baik para tokoh masyarakat kemudian melahirkan hukum yang hidup yang sebenarnya menciptakan hukum tertulis dan hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Terdapat banyak hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya bagi masyarakat adat yang ada di Indonesia. Hukum yang hidup ini menjadi tradisi dan adat istiadat masyarakat Indonesia dan jamin dalam konstitusi. Budaya malu untuk mengambil yang bukan hak miliknya. Sesungguhnya bagian pendidikan anti korupsi yang memiliki daya tangkap yang efektif. 3. Power of king atau kekuatan pemimpin. Dalam sebuah kepemimpinan dibutuhkan atau kekuatan pemimpinan dalam menggerakkan kepemimpinan. Sehingga dalam teori konstitusi Nusantara dijelaskan bahwa hukum yang hidup tadi menjadi kekuatan pemimpin untuk menjadikan kepemimpinan pemerintahan dan berlalu di setiap tingkatan kepemimpinan baik dan tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kekuatan pemimpin menciptakan ketegasan dalam membatasi korupsi di Indonesia. 4. Royal Continuity atau konstitusi negara. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan poin penting dan dari suatu konstitusi adalah materi muatan konstitusi, sehingga konstitusi negara berfungsi untuk mengatur tentang bernegara, termasuk untuk membatasi mengawasi kekuasaan untuk tidak korup, mengatur distribusi kekuasaan negara agar tidak menjadi penyalahgunaan wewenang negara. Konstitusi negara terdiri dari konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Dapat
bekerja maksimal untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. 5. Archipelago Theory atau kewilayahan Nusantara atau kedaulatan negara. Teori konstitusi negara memberikan penjelasan bahwa kedudukan wilayah Nusantara yang penting. Penjelasan kewilayahan Nusantara sama artinya dengan kedudukan kedaulatan negara. Hal ini memberikan pemahaman secara umum bahwa negara terbentuk dari sebuah wilayah dan kedaulatan masing-masing. Negara disebut berasal dari rakyat dan pemerintah, sehingga kewilayahan posisi kelimuan penting untuk memperkuat posisi negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat, SHMH, penguatan masing-masing kewilayahan dan mencegah dan memberantas korupsi perlu dilakukan yang dimulai dari keluarga masing-masing, sehingga korupsi dicegah dari wilayah keluarga yang pada akhirnya menjadi suatu kedaulatan hukum negara yang bebas dan tidak tindak pidana korupsi disimpan di dalam kajian wilayah. Menurut Dr. Hendra Sudrajat, SHMH, bahwa KPK perlu dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, mengingat maraknya korupsi di tingkat daerah, sehingga dengan beradanya KPK secara kelembagaan ini di tingkat daerah dapat bekerja secara hierarkis dengan KPK yang ada di pusat. Nomor 6. Kingdom Structure atau struktur negara. Kingdom struktur atau struktur negara dalam pembahasan teori konstitusi Nusantara merupakan struktur dan pembagian kekuasaan seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Struktur negara ini bekerja untuk memaksimalkan organ-organ negara dalam menjalankan kekuasaan pemerintah negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat, SHMH, negara memiliki suatu komisi negara sebagai cabang kekuasaan negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang untuk memberantas korupsi di Indonesia. Nomor 7. Konsensus legislatif atau legislatif konsensus. Teori konstitusi negara menjelaskan bahwa konsensus legislatif atau legislatif konsensus merupakan kesepakatan antara pimpinan dan rakyat dalam suatu negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat, SHMH, bahwa konsensus legislatif dalam teori konstitusi Nusantara pada pemberantasan korupsi adalah terbentuknya kesepakatan bersama berupa penguatan karakter berupa integritas dan komitmen dalam memberantas korupsi, bahwa korupsi adalah musuh bersama dan ancaman serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di masa mendatang. Nomor 8. State Regulations atau regulasi negara. Regulasi negara dalam teori konstitusi Nusantara yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang lainnya seperti peraturan lain yang berada di bawahnya, sehingga sebagian besar dari kategori state regulation dan kajian teori konstitusi Nusantara terdapat peraturan perundang-undang Republik Indonesia tentang pengadilan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ke depan. Menurut Dr. Hendra Sudrajat, SHMH, dalam aspek state regulation atau regulasi negara diperlukan peraturan daerah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berlaku di masing-masing wilayah, provinsi, dan kabupaten atau kota Indonesia. 9. Paleo Transformation atau transformasi nilai. Dr. Hendra Sudrajat, SHMA, sebagai penemu teori konstitusi Nusantara selalu mengatakan bahwa Indonesia today and tomorrow is the relative of the archipelago in the past, yang artinya Indonesia hari ini dan esok adalah kenyataan Nusantara di masa lalu. Sehingga komponen terakhir teori konstitusi Nusantara menjelaskan Paleo Transformation atau transformasi nilai konstitusi Nusantara di masa lampau.
yang dapat dijadikan sebagai keteladanan dan pemecahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Undang-Undang Simbur Cahaya era Kerajaan Palembang yang ditulis oleh Ratu Sinuha menurut Dr. Hendra Sudrajat SH.MH membawa sebutan adalah perlindungan HAM di dalam yang secara tidak langsung melindungi hak milik orang lain dari perbuatan korupsi. Demikianlah penjelasan dan pembahasan teori konstitusi Nusantara sebagai tugas mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi Salam 25 Nusantara menuju Nusantara Unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.